Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Kali ini aku mau sharing ke kalian semua gimana aku bisa kehilangan 5 gigi pada usiaku yang masih sangat muda. Oke, jadi gini ceritanya. Semuanya berawal ketika aku masih SD gitu kan. Jadi SD itu kan masih banyak gigi susu. Kelas 1, kelas 2-an nih kalau nggak salah, itu masih ada gigi susu yang tanggal gitu karena digantikan sama gigi dewasa. Itu ada beberapa gigi yang belum belum tumbuh gitu. Nah, pada saat SD itu aku mempunyai kebiasaan buruk, gimana aku mungkin ya aku masih agak lupa-lupa ingat gitu. Jadi ketika SD SMP gitu aku masih punya kebiasaan bahwa aku masih malas ngebersihin gigi atau gosok gigi. Jadi waktu kelas 4 atau kelas 5 itu aku sudah mengalami yang namanya sakit gigi, dan itu ternyata udah masuk ke gigi dewasa dan aku masih nggak sadar itu ternyata gigi dewasa. Ketika sakit gigi, apa yang aku lakukan, karena aku termasuk orang-orang daerah atau yang tinggal di pedesaan yang edukasi tentang dokter giginya itu masih kurang. Jadi cuma minum obat terus sampai akhirnya sakit giginya hilang. Terus mungkin beberapa bulan kemudian timbul lagi sakit lagi, terus minum obat lagi, terus sakit lagi, minum obat sampai terus-terusan akhirnya sampai di titik gigiku tuh mulai keropos kan, karena sakit itu karena bolong bolong gitu. Jadi lama-lama itu keropos, lama-lama tuh sampai pokoknya tuh kalau nggak salah sampai SMP itu udah dua gigi itu udah udah habis gitu loh, tinggal akarnya doang. Itu ketika aku udah SMP, karena kebiasaan makan aku ngunyah cuma sebelah doang, sebelah kanan, jadi sininya bolong terus sama aku tak biarin. Ketika sakit nggak pernah ke dokter gigi sama sekali, tidak pernah ke dokter gigi sama sekali dari sejak kecil sampai SMA. Akhirnya ketika udah sakit, minum obat terus akhirnya sebelah sini habis, tinggal akar, sebelah sini juga akhirnya mengalami bolong juga, sakit juga, habis juga tinggal akar. Itu sampai SMP. Nah, ada momen di saat aku udah SMA gitu kan. Aku itu SMA itu sakit gigi juga. Jadi gerahamku yang habis ini, yang sebelah gigi geraham pertama ini habis, yang sebelah kanan. Itu di gigi geraham yang kedua belakangnya lagi, itu udah bolong lagi dan udah sakit lagi gitu kan. Dan sakitnya tuh udah nggak ketahan gitu. Nah, ketika itu aku mau ke ruang UKS gitu kan. Ke ruang UKS terus diberilah obat asam mefetamat kalau nggak salah itu. Dia dikasih obat itu akhirnya reda. Nah, setelah sekian hari gitu kan, setelah sekian hari sakitnya sembuh, terus aku dikasih tau lah sama si dia kalau misalkan sakit gigi itu cabut aja, nanti kan udah nggak pernah sakit lagi gitu. Nah, karena kebiasaanku buruk waktu SD dan SMP jarak gosok gigi dan nggak pernah diajak ke dokter gigi, jadi aku kurang tahu edukasinya itu seperti apa. Akhirnya giginya bolong, rusak, akhirnya sampai habis gitu kan. Terus ketika SMA itu aku sudah habis udah habis dua gigi. Jadi gigi geraham satu ke kanan satu kiri udah habis, tinggal akarnya doang. Nah, yang ini yang sakit itu yang belakangnya lagi. Jadi yang sakit itu dianjurkan sama si dia terus suruh dicabut. Nah, ketika disuruh dicabut di puskesmas tepatnya. Nah, secara nggak pikir panjang dong, jadi daripada aku nanti sakit gigi terus-terusan seperti masa lalu gitu kan, seperti waktu SD SMP gitu. Akhirnya aku datang ke puskesmas. Ketika datang ke puskesmas, ini pengalaman juga, aku langsung datang ke administrasi bahwa keluhanku begini begini begini, sakit gigi, nanti mau cabut gigi gitu aja. Cuman dibilang gitu doang gitu kan, mau cabut gigi gitu. Nah, di sana nggak dan di sana juga kurang diedukasi juga ya. Maksudnya mungkin juga bagian poligiginya juga mungkin kurang profesional atau apa, aku juga kurang paham. Jadi ketika aku bilang mau cabut gigi, oke, langsung
masuk ke dalam ruangan, terus disuntik, suruh keluar dulu, nunggu 10 menit atau sekitar 15 menit, masuk lagi. Dan di situ gigiku tuh langsung dicabut gitu aja, jadi tanpa ada edukasi gimana sih gigi supaya nggak dicabut, itu baiknya gimana, nggak ada edukasi. Jadi kalau misalkan aku ke dokter gigiku yang sekarang, sebenarnya itu gigi yang sakit itu masih bisa diresparasi, masih bisa dibenerin dengan perawatan agar gigi supaya nggak sakit lagi. Tapi karena aku kurang edukasi dan orangnya yang di bagian poli gigi itu, yang di bagian puskesmas juga nggak mengedukasi, dan mungkin juga kurang tahu juga. Karena aku juga nggak tahu kan, dia disuruh cabut aja, akhirnya dicabut lah gigiku yang yang sebelah kanan ini, gigi geraham yang kedua dicabut. Dan rasanya itu sakitnya luar biasa walaupun itu udah disuntik. Aku nggak tahu kenapa itu bisa sakit, entah mungkin obat biusnya yang kurang atau emang karena gigiku sudah mengalami infeksi sampai sakit gigi, aku juga kurang tahu. Itu pokoknya sakit banget. Pokoknya setelah dicabut itu juga masih sampai berhari-hari itu masih kerasa sakit gitu. Jadi itu pengalaman aku cabut gigi. Itu udah habis 3 gigi. Nah, itu udah habis 3 gigi. Ketika aku mau mau datang untuk mencabut gigi yang gingsul yang belakang ini, mau aku cabut aja lah supaya nggak ganggu penampilan gitu kan. Karena aku juga udah bilang sama ibu kalau misalkan gigi gingsul ya. Nah, di sini kan ada gigi gingsul tuh. Nah, ini dulu mau aku cabut karena aku kurang edukasi juga kan. Aku mau cabut biar penampilannya itu nggak kelihatan berantakan giginya. Sama ibuku, ya udah cabut aja, nanti kan lama-lama juga rapat lagi gitu kan. Nah, aku datanglah ke dokter gigi, cuma nggak di puskesmas, yang ini di rumah sakit. Nah, ketika aku datang ke rumah sakit, aku mau bilang, dok ini aku mau cabut gigi karena aku alasannya bilangnya aku karena mau pasang behel gitu kan. Itu setelah setelah lulus SMA deh kalau nggak salah. Tahun pertama pokoknya setelah lulus SMA, berapa bulan kemudian aku ke situ supaya dicabut, supaya aku nggak malu gitulah dengan penampilan gigi seperti ini. Terus akhirnya sama dokternya itu nggak disaranin untuk dicabut kalau misalkan mau pasang behel. Lebih baik ke dokter spesialis ortodonti dulu, ortodonti dulu. Gimana baiknya, apakah harus dicabut atau enggak gitu kan. Dan ternyata di situ nggak ada pencabutan, akhirnya cuman diperiksa gigiku yang masih bagus-bagus, masih utuh. Jadi masih ada gigi satu yang hampir mau dua gigi yang mengalami kayak mau bolong gitu loh, udah bolong kecil gitu. Yang atas sama yang bawah itu dibenerin, ditambal gitu kan. Nah, yang bawah ini tadinya di dokter gigiku yang pertama itu dia nggak bisa ditambal secara permanen karena waktu dibor itu rasanya itu ngilu banget gitu kan. Kalau aku pribadi rasanya ngilu banget, jadi nggak ketahan. Akhirnya ditambahlah sementara. Setelah ditambah sementara, udah, terus aku akhirnya nggak cabut gigi kan, sampai sekarang ini nggak cabut gigi. Akhirnya aku sampai kuliah. Nah, setelah selesai kuliah terus akhirnya aku dapat sedikit uang lah untuk menggapai keinginanku untuk pasang behel. Yang tadinya sebenarnya cuma mau cabut gigi gingsulnya supaya biar gak pasang behel, supaya rapet sendiri lagi gitu kan. Ternyata karena nggak disaranin, nggak jadi. Akhirnya setelah mau pasang behel ini, aku kan sudah kehabisan 3 gigi. Nah, ternyata di atas ini yang bagian sini itu juga udah kropos gitu kan. Tadinya SMA masih giginya tuh masih, cuman kan udah rusak parah lah. Pokoknya udah rusak parah, udah bolong besar banget, udah hampir tinggal akarnya doang. Itu akhirnya dibersihin. Habislah ketika aku mau pasang behel, gigiku udah habis 4 gigi. 3 gigi akibat karena kurangnya edukasi atau merawat gigi atau
atau kurang ini ya, apa namanya, kurang ngejaga kebersihan gigi dan mulut, jadinya mengalami kerusakan yang dibiarkan aja nggak pernah ke dokter gigi sampai akhirnya tinggal akar doang. Nah yang satu, karena yang sebelah kanan ini udah habis silang gigi karena mau dipasang behel supaya simetris, yang sebelah kiri ini yang masih masih bagus atau masih normal itu dicabut supaya simetri. Nah akhirnya sampai sekarang ini aku sudah kehilangan 5 gigi dan menurut aku pribadi itu penyesalan yang nggak bisa diobati atau nggak bisa direkonstruksi lagi ya, karena gigi adalah aset yang tak ternilai harganya. Jadi pengalaman aku pribadi ini, semoga kalian yang giginya masih bagus tetap jaga kebersihan gigi dan mulut, karena aku pribadi nggak pernah memperhatikan itu dari SD sampai SMP. Akhirnya SMA aku udah kehilangan banyak gigi, dan di saat SMA itulah aku baru sadar bahwa ternyata kebersihan gigi itu penting banget gitu kan. Akhirnya ya udahlah, sebelah sini akhirnya habis 2 gigi, yang sebelah sini satu, sebelah sini satu, akhirnya habislah 5 gigi. Kehilangan 5 gigi di usia aku yang masih sekarang ini. Oke, pesan buat teman-teman semuanya, buat adik-adik juga yang giginya masih bagus-bagus, supaya rajin gosok gigi, rajin bersihin mulut supaya gigi kalian masih tetap bagus gitu kan. Dan ketika ada permasalahan di gigi kalian, langsung aja datang ke dokter gigi yang benar-benar udah profesional gitu ya. Sama buat teman-teman semuanya yang belum memiliki kasus parah aku, atau mungkin kasusnya udah lebih parah dari aku, tetap kalian itu kontrolkan gigi kalian itu minimal ya paling nggak 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Kalaupun nggak bisa ya paling nggak 2 tahun sekali, itu harus dikontrol. Gimana, apakah harus ada yang ditambal atau harus diapakan atau dibersihkan karang-karang giginya. Oke, sekian dari saya. Semoga inspirasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.